Nih. Ya Allah Robi. Sampai ke pangkal paha ini bengkak banget. Ya Allah. Bengkak banget. Ya Allah. Segini, mentok. Nggak bisa sampai ke bagian sana. Achilles tendon itu dia di sekitar sini teman-teman. Ya, nanti kalau Abai zoom sekitar sini. Ini trigger point. Dan sakitnya ampun-ampunan ini. Ini gastrocnemius ya. Dia ada dua. Ini saya tekan di sini nih, teriak nih. Udah berapa lama mas? 7 tahun. Yo. Berawal dari kepleset katanya ya? Iya. Dulu. Jalan pincang. Ada rasa sakit nggak atau nyeri? Iya sakit. Nyeri banget. Iya. Di bagian panggul paha sini ya? Iya terus. Panggul paha. Narik Ya. Nanti kita lihat. Oke, ini dari Banyumas. Ini yang udah nganterin. Ini bapaknya. Oh bapak, orang tuanya Iya, Pak iya. Banyumas. Tuh, lagi lelah dari Banyumas berapa jam, Mbak? Ya, berangkat dari sana jam 8 sore. Oh, jam 8 sore. Sampai ke Kerawang Jam jam 3 sore. Oh, jam 3 pagi. Oh, gitu. Ya wis nanti kita coba lihat nanti permasalahannya Mas Sulis ya. Sejauh mana apakah memang sudah terjadi pergeseran tulang atau memang hanya sebatas jaringan otot doang yang bermasalah. Nanti kita lihat pada saat Masnya udah ganti celana dulu. Gini, Gimana? tadi kan lagi pertama Jalan? kan gini. Sekarang? Ini Alhamdulillah. udah cepat ini. Ya udah agak Ya, bisa mendingan lah. mendingan Udah. Jauh lebih enak? Jadi lebih ringan? Alhamdulillah, iya. Jangan karena di video loh. Enggak, Beneran? Beneran saya rasakan sendiri. Nah gitu ya? Alhamdulillah, iya. Ya alhamdulillah Pak ya. Mudah-mudahan aja lah. Nanti Iya, moga-moga bisa ya sih sembuh. jauh lebih baik ya. Normal lagi lah. Rasain sakit yang lama 7 tahun tuh. 7 tahun. Tapi ini udah ada perubahan. Alhamdulillah, ini jalannya udah Jauh lebih enak. ringan. Iya, walaupun masih Sakit. pincang. Ya, soalnya masih baru ya, Rasa masih sakitnya, baru. Alhamdulillah. Ya, nanti kita lihat reaksi sejauh mana ya. Iya kan, Pak. Oke. Dah. Moga-moga sampai ke rumah lagi ya dengan selamat ya. Amin. Kita coba lihat reaksinya dari bagian nih, kita lihat ya. Di bagian pinggang sekarang teman-teman. Ini kategorinya dia udah flat. Tulang belakangnya Mas Sulis ini udah kategorinya straight curve. Kurvanya itu dia udah lurus. Nah, lurusnya ini mungkin awalnya enggak, tapi karena jaringan-jaringan di bagian otot-otot samping si area lumbar ini sudah mengeras sehingga mengubah si struktur tulang awalnya. Ya. Ini saya gedar-gedar dikit nih. Tuh. Tuh. Begini ini sakit nih. Aduh, nyeri banget loh. Otot oblik. Ya. Begini sakit banget ya. Ya. Jadi bukan berarti sesuatu yang terlihat menyakitkan itu karena efek dari si orang itu punya ilmu itu, enggak, jangan dikaitkan dengan mistis ya. Ada beberapa channel YouTube yang memang dengan kondisi dicolek-colek kayak gitu udah sakit banget ya. Ya kemungkinan memang pasien itu sudah sakitnya minta ampun. Ini saya tekan begini. Kebetulan Mas Lulis tadi udah Kang Abai sarankan untuk minum obat anti radang biar Kang Abai bisa kerja. Tapi kalau misalnya nggak dibantu dengan obat radang, dicorek begini udah sakitnya minta ampun mungkin. Ini mungkin reaksi obatnya dia udah bekerja, jadi rasa sakit itu mungkin nggak terlalu berlebihan ya Mas ya. Iya. Ini area lumbar ya. Tulang belakang jangan pernah ditekan ya, nggak boleh diinjak-injak. Haram hukumnya. Ya teman-teman, haram hukumnya diinjak-injak.
Karena di antara ruas ketemu ruas itu dia ada bantalan, ya. Ini kalau nggak coba zoom, nih, ini sebelah kiri ya posisinya ya. Ini tulang belakang. Di samping tulang belakang ini ada beberapa otot, longissimus thoracic, ilia costalis sama quadratus lumborus, dan ini mengeras. Ini saya coba tekan. Oblik sekarang. Obliknya bermasalah juga. Kondisi normal, otot ini akan geli. Tapi kalau kondisinya sudah parah, perih. Perih ya? Perih banget. Tuh. Ini nyeri. Nih. Nih, tuh di sini. Tuh. Apakah bisa sembuh? Ya, dengan izin Allah, insya Allah sembuh. Cuma seberapa lamanya kita nggak tahu ya kan. Yang penting Kang Amel nggak bisa memberikan janji ya. Tapi kondisi otot ini akan bisa sembuh pada saat kita lakukan perbaikan. Ada proses. Nih di sini otot ini kencang, narik banget. Di bagian quadratus lumborus kena. Longissimus thoracic kena. Sampai ke 100 posterior nih. Ini 100 posterior nih. Nggak kuat, Kang. Nyeri banget. Ini 100 posterior. Nih, di sini. Tuh. Bahaya kalau memang dibiarkan terus-terusan. Ya. Oke. Di 100 posterior, Mas Sulis sudah kena. Nih. Bikin ngap juga untuk sebagian orang. Di bagian belikat ya. Di sini di bagian rhomboid ya. Otot rhomboid major minor dia ada masalah. Sampai ke bagian deltoid ini bahu nih. Tuh. Masalah juga. Jadi bagian mana yang nggak sakit? Dari ujung kaki sampai ujung kepala sudah masalah. Nih, tuh. Tuh dia. Nih. Spasm. Ini udah wrinkle. Apakah tulang yang lurus ini bisa kembali normal? Bisa. Pada saat jaringan otot-otot yang ada di area sampingnya si lumbar ini dia kendor, ya, nggak tegang, nggak keras, struktur tulang ini akan berubah. Dia kembali ke posisi normal, cekung. Kondisi sekarang ini dia flat. Lihat. Habis kayak ditamparin, merah semua. Gluteus medius minimus piriformis. Biar ya nih kita coba lihat ini. Kenceng banget. Ini yang bermasalah nih di sini. Tuh. Di sini. 100 posterior, latissimus dorsi, kena semua. Secara dokter ortopedi pada saat ada permasalahan seperti ini pasien, ya mereka alatnya dengan obat. Ya. Biasanya golongan obat yang diberikan itu tadi Kang Awe bilang, obat-obatan yang berhubungan dengan relaksan otot. Yang kedua, obat-obatan yang berhubungan dengan anti radang atau obat anti inflamasi, tapi yang non steroid ya. Terus yang ketiga, obat-obatan yang berhubungan dengan obat anti nyeri, tapi yang lebih mengarah ke saraf veniver. Nah, kami nggak mau nyebutin merek karena ntar caka endorse gitu ya.
Tapi permasalahan ini nggak bisa disembuhkan dengan obat-obatan. Anggaplah misalkan obat-obat anti radang. Umumnya kalau untuk menengah ke bawah, rumah sakit menengah ke bawah ya, biasanya kalau kondisi seperti ini, obat anti radang itu yang diberikan itu golongan-golongan diklofenak. Obat anti bengkak ya. Diklofenak itu ada macam-macam tuh, natrium diklofenak, sodium diklofenak, ya, potasium diklofenak. Itu hanya sebatas pembengkakan, untuk mengurangi terjadi pembengkakan. Tapi enggak konsumsi potasium. Nah, potasium diklofenak, tapi dia nggak bisa menekan enzim COX-2. Bingung lagi ntar dibilangnya enzim COX-2 itu apaan, Kang? Nah, pada saat tubuh mengalami pembengkakan, tubuh akan mengeluarkan yang namanya enzim COX-2, COX-2. Nah, obatan-obatan yang beredar di Indonesia yang bisa menekan enzim tersebut itu hanya sebatas golongan-golongan etoriksokib sama seleksokib. Contohnya, ya banyak sih ya. Ada arcoxia, ada celebrex gitu ya. Itu obat-obatan paling tertinggi tuh di Indonesia. Golongan-golongan etoriksokib, seleksokib itu ya. Cuma satu bicara masalah biaya, satu butir itu harganya tuh 25 ribuan, mahal. Itu satu biji 120.000. Kalau 2 biji pagi sore udah 50.000 kali 30 hari udah 1,5 juta. Itu cuma buat obat doang. Aduh. Tapi untuk sebagian orang ya dengan harga segitu nggak ada masalah lah. Tapi bukan berarti kita punya uang kita harus konsumsi terus-terusan. Ingat, tubuh kita bukan cuma otot doang, ada organ-organ lain yang kemungkinan efeknya itu bisa melemahkan. Contohnya fungsi ginjal, SGOT, SGPT, ya, ureum, kreatinin, itu dia bisa melemah. Pada saat melemah, cuci darah mau, ya, itu akan mengakibatkan permasalahan lanjutan, bahaya, gitu. Terus gimana? Ya, terapi fisik sangat bagus, obat-obatan juga bagus, cuma harus diimbangi dengan latihan fisik. Jangan hanya sebatas murni obat, bahaya. Nggak bisa. Harus tega. Harus tega. Karena otot ini udah mengeras, udah alot. Kalau kondisinya baru 7 bulan sih masih mending. 7 tahun teman-teman. Tapi kan nggak harus kita berdiam diri ya seperti ini kan. Kita harus berusaha. Ya moga-moga Allah berkehendak ya. Innama amruhu iza arada sayran yakun lahu kun fayakun. Kalau seandainya Allah udah berkehendak, ya mungkin aja gara-gara minum air putih aja dia udah bisa sembuh. Ya kita nggak tahu, wallahu a'lam. Punya karuan badan sakitnya, sangat nggak karuan. Posisi tidur telentang, kita lihat jaringan di bagian psoas, di bagian otot-otot perut. Kita lihat ya teman-teman. Kita lihat di sini posisi ini, sakit banget memang. Napasnya udah Hah? agak panjang. Napasnya agak panjang. Berarti ada perubahan. Iya. Alhamdulillah. Ini bukan kaleng-kaleng, bukan bohong-bohongan. Beneran. Tuh, bener teman-teman. Ya.
Ya, insya Allah ya ada perubahan lah kalau misalnya kita. Iya jauh-jauh kok ya, Kang. Ya namanya sugesti ya, itu besar banget loh pengaruhnya. Sugesti itu besar banget. Tahu dari mana saya? Dari YouTube kan Dari cari-cari. YouTube. Iya. Jauh loh. Harus kemana? 7 jam, 8 jam loh perjalanan. Masih mending, ada yang dari Flores, ada dari Papua, ada Mentawai, ada. Yang paling jauh dari Jerman. Ada pasien Kang Abai dari Jerman. Namanya Bu titit 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 gitu ya. Bismillah. Nih. Abdominis masuk ke jaringan psoas nih. Udah kayak diperas tuh. Nggak buat kanan. Sakit. Namanya nggak sakit banget, sakit banget. Tuh. Kayak di slup, kayak ditusuk. Kita juga ada dari luar kota juga sama. Purworejo dari Purwokerto ya seru. Ntar jam 3. Nyombenya. Ntar pasien yang jadwal jam 3. Oh. Tuh ya Allah, di bagian PS, OAS major sama minor kena. Di sini nih. Oh, kalau aku mau kompilasi wajah-wajah pasien lagi kesakitan tuh lucu kali ya kalau misalnya ditaruh di TikTok ya. Tapi enggak, bukan sifat Kang Abai kayak gitu ya. Nih. Dan nggak ada hal yang terindah ngelihat pasien yang kesakitan terus dia bisa senyum, bisa ketawa. Itu hal terindah bayarannya buat Kang Abai. Kalau teman-teman mau konsumsi obat yang mungkin sekiranya nggak terlalu membebani, yang nggak terlalu memberatkan, nggak terlalu mahal, tapi masih ada efek positif lah gitu ya, masih bisa mengurangi rasa sakit, Kang Abai cuma bisa kasih saran beli aja Flamar yang 50 mg, cari di apotek dekat rumah, konsumsi pagi sore setelah makan ya, khususnya untuk orang-orang yang sudah punya masalah dengan mah ya, dengan lambung yang sudah bermasalah, konsumsi setelah makan atau konsumsi obat mah dulu baru konsumsi obat radang tersebut ya. Itu udah bisa membantu. Tapi satu obat hanya ngeblocking rasa sakit. Yang dibutuhkan adalah terapi fisik. Terapi fisik itu bisa diurut, bisa dengan latihan stretching yang seperti di video-video sebelumnya ya. Teman-teman cari latihan yang memang teman-teman rasakan sakit di bagian yang sakit, itu tepat sasaran. Pada saat kita lakukan secara sistematis, secara rutin, insya Allah ada perubahan. Plus bantu kompres juga dengan es batu di bagian yang bermasalah ya. Baik ya. Aduh, rasanya gimana? Rasanya nikmat gitu ya, tiada tara. Ya Allah memberikan ujian karena Allah tahu kita bisa menjalani ujian ini. Ada hikmahnya, Mas. Iya, Ya, ada sesuatu yang kita nggak tahu di balik permasalahan ini, pasti ada sesuatu. Insyaallah. Lemasin, tekuk samping, terus, ya. Aduh, Gimana, gimana, buat gimana? Kang, Panggul. buat Kang. Aduh, saya juga lihat videonya Kang Abai yang ini
Nggak kuat. Nggak kuat. Nggak kuat. Kekuatan otak melebihi dari kekuatan otot. Ya. Kita think positif, kita berpikiran positif, otot ini akan rilis. Dia akan rilis kok. Ya. Atur nafas, relax. Oke. Dengan posisi seperti ini aja ini udah termasuk latihan. Iya. Gitu, kita menerima relax, otot itu relax. Ada rasa sakit berlebihan banget memang. Mas, relax. Aduh, nggak kuat kak. Nggak kuat. Oke. Kita dulu, nggak apa-apa. Coba lemesin, miringin badannya, terus. Oke, sip. Badannya ke sana. Nggak bisa. Oke. Relax. Terus lagi satu. Aduh, masih sakit ini. Masih sakit. Jadi miring samping, tekuk lagi terus. Badan ke sana. Tekuk dulunya. Kalian kayak gini bisa. Aduh, yang ini paling sakit. Tadi Kang Awe bilang, pada saat kita latihan ada rasa sakit di bagian yang sakit, itu tepat sasaran. Jangan dihindari, harus dilawan. Lawannya gimana? Bisa dengan konsumsi obat. Obat itu bekerja. Biasanya obat itu kita konsumsi 1 jam sebelumnya, reaksi obat itu bekerja, masuk sesi latihan. Itu yang Kang Awe inginkan. Gitu ya. Kita coba ke bahu, ke bahu Kang Awe. Terus seperti ini, ya. Nanti dibantu dorong. Terus dorong. Atur nafas, relax. Relax gitu ya Pak ya. Bantu latihan seperti ini. Udah Kang. Belum. Relax. Kita punya sel memori, ya. Sel memori itu yang akan merekam segala aktivitas kita, baik itu rasa sakit, rasa enak, nikmat, semuanya itu direkam. Nanti sakit ini, pada saat direkam sama sel memori, sakit ini nggak terlalu berlebihan nanti ke depannya. Tapi kita harus bantu terus sampai maksimal, sampai mentok sakitnya. Nanti yang kedua, ketiga kalinya itu jauh lebih ringan, serius. Tekan terus sampai maksimal, terus udah Kang. tahan beberapa detik, 9 detik, biar si memori itu merekam, lepas. Ya, dorong lagi, lepas, gitu. Ya, saat ini nggak ada banyak yang bisa kita perbuat karena memang otot ini lagi meradang. Tapi kan kita udah coba bantu dengan secara manual, kita perbaiki dengan diurut, ya. Kita lihat reaksinya 7-10 hari ke depan. Nanti otot-otot yang meradang, dia makin lama makin menurun tingkat radangnya. Kompres sama es batu di bagian paha samping, kiri kanan, paha belakang, sama di bagian pinggang. Wajib. Berarti nggak ada istilah lupa,
setiap hari sekali, mau 2 kali juga bagus ya, kompres sama es batu gitu. Berapa menit kan? Waktunya tentatif, jadinya disesuaikan dengan kemampuan pasien. Pasien kuatnya cuma 2 menit, ya udah lepas, nanti tempel lagi, lepas lagi gitu ya. Iya. Kalau seandainya memang dibutuhkan 2 alat kompres, ya udah beli aja 2 alat kompres, nanti tempel berbarengan, selama kita lakukan sesuai dengan aturan, insya Allah ada perubahan. Cuma masalah signifikan atau enggaknya itu tergantung dari antibodi kita juga. Makanya saya minta dibantu konsumsi obat juga untuk mengurangi peradangan dari dalam. Nanti saya kasih resep, nanti insya Allah ada perubahan gitu ya. Nanti kita lihat sejauh mana, moga-moga nanti ya berjalan 10 hari ke depan udah ada mulai terjadi perubahan. Pada saat udah terjadi perubahan, nanti baru kita masuk sesi latihan-latihan. Nanti kalau ada memang Mas mau kembali lagi, tinggal WhatsApp aja ke saya. Mau tanggal berapa, mau jam berapa gitu ya. Nanti moga-moga yang berharap sih cuma sekali aja ya. Iya. Berharap sekali soalnya jauh banget gitu loh. Ya semoga nanti kedepannya akan lebih baik lagi. Tapi satu saran Kang Abay, kompres, latihan fisik seperti kayak di video ya. Latihan fisiknya itu yang tepat adalah latihan yang kita rasakan sakit di bagian yang sakit. Contohnya kayak tadi kan, sakit kan, tapi nyampe ke bagian yang sakit kan, itu jangan dihindari. Kita harus hadapi meskipun sesaat, pelan-pelan, tapi nanti makin lama makin enggak. Berarti harus dipaksa ya? Jangan dipaksa juga. Maksudnya kita coba lakukan, tapi sekuatnya kita. Itu ya. Yuk pastinya duduk aja. Oke, teman-teman, itu aja yang bisa Kang Abay share ke teman-teman semua. Moga-moga permasalahan yang pasien rasakan saat ini enggak teman-teman rasakan juga ya. Usahakan kalau memang ada permasalahan entah baik jaringan otot, saraf ataupun tulang, sebisa mungkin cari solusinya sejak dini. Jangan dibiarkan terlalu lama. Kalau memang permasalahan itu tepat sasaran, insya Allah permasalahan yang kalian rasakan itu enggak berangsur-angsur ya, enggak berlarut-larut. Oke, itu aja teman-teman yang bisa Kang Abay sampaikan. Seperti biasa Kang Abay ucapkan, sebarkanlah ilmu meskipun hanya 1 ayat. Udah berapa lama Mas? 7 tahun. Yo. Berawal dari kepleset katanya ya? Iya. Dulu. Jalan pincang, ada rasa sakit nggak atau nyeri? Iya sakit. Nyeri banget. Iya. Di bagian panggul paha sini ya. Iya terus. Panggul paha. Narik Ya. Nanti kita lihat. Oke, ini dari Banyumas. Ini yang nganterin. Ini bapaknya. Oh bapak, orang tuanya Pak Banyumas. Tuh, lagi lelah dari Banyumas. Berapa jam Mbak? Ya, berangkat dari sana jam 8 sore. Oh, jam 8 sore. Sampai ke Kerawang? Jam 3 sore. Oh, jam 3 pagi. Oh gitu. Ya wis, nanti kita coba lihat nanti permasalahannya Mas Sulis ya. Sejauh mana, apakah memang sudah terjadi pergeseran tulang atau memang hanya sebatas jaringan otot doang yang bermasalah. Nanti kita lihat pada saat Masnya udah ganti celana dulu. Gini. Gimana? Tadi kan lagi pertama Jalan? kan gini. Sekarang? Ini Alhamdulillah. udah cepat ini. Ya udah agak Ya, bisa mendingan lah itu udah. Jauh lebih enak? Jadi lebih ringan? Iya. Jangan karena di video loh. Enggak, Beneran? Beneran saya rasakan sendiri. Oh gitu ya? Alhamdulillah, iya. Ya alhamdulillah Pak ya. Mudah-mudahan aja lah. Iya, moga-moga ya sih jauh lebih baik ya. Normal lagi lah. Rasain sakit yang lama 7 tahun tuh. 7 tahun. Tapi ini udah ada perubahan. Alhamdulillah, ini jalannya udah Jauh lebih agak enak. ringan. Iya, walaupun masih Sakit. pincang. Ya, soalnya masih baru ya, masih baru. Alhamdulillah. Ya, nanti kita lihat reaksi sejauh mana ya. Iya, kan, Pak. Oke. Nah, moga-moga sampai ke rumah lagi ya dengan selamat ya. Amin. Ini Kau